Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus memberikan kepada kami kembali kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami kebenaran firman Tuhan hari ini menuntun langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Marilah kita membaca bersama-sama. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, dewasa rohani. Saudara-saudara, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Kedewasaan seseorang tidak ditentukan berdasarkan usia. Meskipun usia bertambah, belum tentu dewasa dalam pemikiran dan juga dalam tindakan. Kedewasaan rohani juga tidak ditentukan oleh sudah berapa lama kita melayani Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi pengikut Yesus, atau sudah berapa lama, sudah berapa banyak kita mendengarkan firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak heran banyak orang Kristen yang menjadi tua tanpa pernah menjadi dewasa secara rohani. Firman Tuhan mengatakan hari ini, di mana Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Korintus supaya mereka menjadi dewasa dalam pemikiran mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana atau apakah ciri orang-orang yang dewasa secara rohani? Saudara, orang yang dewasa secara rohani terlihat melalui karakter mereka. Yaitu saudara-saudara, orang yang dewasa rohani akan memiliki karakter yang fokus untuk memperbaiki diri, bukan fokus kepada kesalahan orang lain. Orang yang dewasa rohani tidak akan mudah menghakimi orang lain. Tetapi orang yang belum dewasa secara rohani akan cenderung suka menghakimi dan hanya fokus kepada kesalahan-kesalahan orang lain. Orang yang dewasa secara rohani, dia akan dewasa di dalam cara berpikir, tidak seperti anak-anak. Hati-hati dalam perkataan. Orang yang dewasa secara rohani, dia akan mengerti kapan dia harus bicara dan kapan dia harus diam. Orang yang dewasa rohani cirinya adalah selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan manusia, dan bukan mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Dan orang yang dewasa secara rohani, hidupnya akan selalu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia, bukan kompromi dengan yang salah. Orang yang dewasa secara rohani akan memiliki hikmat Tuhan dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, akan ikut apa yang benar menurut Tuhan, bukan kompromi dengan yang jahat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan?
Yang pertama, saudara-saudara, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa secara rohani, yaitu kita harus tetap melekat dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar." Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pokok anggur, dan ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita akan dapat bertumbuh dan berbuah. Jadi saudara-saudara, ketika kita melepaskan diri dari Tuhan, kita tidak akan pernah bertumbuh. Bahkan kita akan mati secara rohani. Tetapi jika kita terus melekat kepada Tuhan, maka kita akan terus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Cara bertumbuh supaya dewasa secara rohani selanjutnya, saudara-saudara, kita harus bersedia menanggalkan manusia lama kita. Kita harus bersedia bertobat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama dan mengenakan manusia baru di dalam Tuhan. Cara bertumbuh supaya kita dewasa secara rohani selanjutnya, yaitu kita harus terus mau belajar. Kita belajar firman Tuhan, kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Jika pengalaman-pengalaman hidup kita yang buruk membawa kita kepada satu kesulitan dan kesusahan hidup, kita harus jadikan itu sebagai satu pembelajaran. Dan kita harus belajar bahwa ketika kita hidup sungguh di dalam Tuhan, kita akan berjalan dalam terang kasih dan berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah mau berhenti belajar. Belajar terus kan kebenaran Tuhan. Belajar terus dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan selanjutnya saudara-saudara, supaya kita terus bertumbuh dan menjadi dewasa secara rohani, kita harus memiliki disiplin rohani yang tinggi, yaitu terus melatih diri kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 bahwa dia melatih dirinya setelah dia memberitakan Injil Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus terus melatih diri kita. Kita bukan hanya mendengarkan firman, kita bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita harus melatih diri kita dengan cara mempraktekkan dan menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Bukan saja bertambah usia secara fisik, tapi kita juga harus bertumbuh di dalam kerohanian kita supaya kita menjadi orang-orang dewasa, sehingga dalam menghadapi kehidupan ini kita tidak menjalani kehidupan kita seperti anak-anak. Kita takut, kita bimbang, kita ragu, tapi kita menjalani kehidupan kita ini dengan iman yang teguh kepada Tuhan, dengan percaya bahwa Tuhan yang menuntun dan memimpin kehidupan kita. Kita memiliki pemikiran yang dewasa, pemikiran yang memuliakan Tuhan, pemikiran yang positif, yang memberkati, membangun diri kita sendiri dan juga membangun kehidupan orang lain. Bagaimana saudara-saudara? Apakah saat ini saudara masih kanak-kanak secara rohani atau sudah dewasa? Jawabannya ada pada saudara. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jadilah orang-orang dewasa dalam pemikiran kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam iman dan kebenarannya, sehingga kita akan menjadi orang-orang dewasa secara rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami terus bertumbuh menjadi manusia yang dewasa secara rohani. Kami boleh meninggalkan sikap dan sifat kanak-kanak itu, dan kami mau hidup bertumbuh
di dalam Tuhan dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Solo Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian mengikuti renungan setiap pagi. Tuhan akan menolong dan membimbing kehidupan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, diberkati oleh Tuhan. Buatlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga dalam setiap tugas tanggung jawab kami, dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan akan memberi kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Tuhan juga akan memberkati saudara-saudara kami yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini. Roh Kudus akan menolong dan menuntun kami. Kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.